الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب
ولا يمسنا فيها لغوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena hidayahnya kita diberikan kekuatan untuk berkumpul dalam satu majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada Abu Dzar, pesan Rasulullah, wahai Abu Dzar, kalau engkau duduk dalam satu majelis dan mempelajari satu ayat saja atau satu hadis, maka pahalanya melebihi salat sunat 100 rakaat. Dan jika engkau mempelajari satu bab ilmu, maka pahalanya melebihi 1000 rakaat. Rasulullah juga katakan, siapa yang pergi ke masjid dengan niat untuk mempelajari satu kebaikan, maka pahalanya bagaikan haji yang sempurna. Rasulullah katakan sampai 3 kali, tamun, tamun, tamun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita dirisaukan dengan satu kelompok atau kajian yang dengan gampangnya menuduh orang, dengan gampangnya membidakan orang, bahkan seenaknya aja dia memvonis orang masuk neraka. Cuma dia aja dan kelompoknya yang masuk surga. Nah, ini adalah satu musibah ya bagi kehidupan kita sekarang ini. Kenapa? Kelompok ini ibaratnya baru lahir kemarin sore, kok sudah berani menyalahkan orang alim, bahkan imam-imam mazhab. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal atau mustahil. Rasulullah memang pernah bersabda, mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mempelajari satu disiplin ilmu dengan niat cuma ingin berdebat dengan ulama. Wa tumaru bihi sufaha, atau mempelajari satu ilmu atau ikut satu kajian cuma ingin membodoh-bodohi orang bodoh. Manakala melihat orang yang baru belajar dikatakan, kamu bodoh, ahli bid'ah, hadisnya dhaif. Nauzubillah. Wala tahabbaru bihil majalisa, atau ikut satu kajian, mempelajari satu ilmu cuma ingin menguasai satu majelis taklim atau ingin menguasai satu masjid. Kalau perlu mereka semua yang menjadi pengurusnya ganti semua pengurus lama. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah katakan, man fa'ala zalika fannaran nar. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu, maka nerakalah tempatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita hadapi sekarang ini, yang kita notabene Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka juga aliran yang sangat keras ini mengaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita perhatikan, kelompok ini justru menghancurkan sunnah, karena sudah menjadi amalan yang baik. Dikatakan
tidak ada dalilnya, dikatakan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dikatakan bid'ah, dikatakan haram. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi kita akan membahas dari mana sebenarnya, atau di titik mana permasalahan ini bisa muncul. Nah, kita lihat. Ini masalah masuk dalam kategori satu disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih dan usul fikih, yaitu tentang bid'ah. Bid'ah. Bid'ah menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru atau amalan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Yang jadi permasalahan adalah mereka aliran Wahabi Salafi keras ini memahami bid'ah dari satu sisi saja, yaitu dari segi bahasa. Jadi pokoknya sesuatu yang baru tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah semuanya, haram semuanya, semua masuk neraka. Ya, kalau begitu ya sama-sama masuk neraka. Karena pasti kalian juga banyak hal-hal yang baru kalian lakukan. Ya, oke, kita akan bahas. Ulama sepakat, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri, ulama yang mereka agung-agungkan, mengakui kalau bid'ah itu terbagi dua. Ada yang baik, bid'ah hasanah, ada yang buruk atau sesat, bid'ah dhalalah. Ulama mereka sendiri yang mereka akui, belum tentu Ibnu Taimiyah mengakui kalau mereka sekarang ini adalah pengikut mereka, pengikut Ibnu Taimiyah, belum tentu. Ulama seluruh dunia ya, dari dulu sampai sekarang mengakui itu, bahwa bid'ah itu memang terbagi dua, ada yang baik, ada yang jelek. Bahkan ada ulama yang membagi bid'ah itu kepada 5 bagian. Ya, kita akan bahas nanti. Di sini dikatakan, ya, ulama sepakat, at-tarku la yufidu hukman syar'iyan bimufradihi. Artinya, amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau amalan yang tidak ada di zaman Rasulullah itu tidak serta-merta menjadi satu hukum. Ya. Tidak serta-merta menjadi satu hukum. Kalau ada satu amalan baru, tetap kita merujuk ke nas-nas yang utama. Ya. Perbedaannya, mereka cuma mengakui dalil itu cuma 2, yaitu Al-Quran dan hadis saja. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada beberapa nas yang kita bisa jadikan istinbat hukum. Tentunya ya, tetap harus merujuk pertama kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ada 4 besar ini yang kita pakai. Ada juga namanya nanti istihsan, qaulus sahabah, saduz zariyah dan lain-lain. Urf, adat. Ya. Mereka mengatakan kalau tidak ada ayatnya, kalau tidak ada hadisnya, maka amalan ini menjadi bid'ah, tertolak, masuk neraka. Ya. Nah, sementara kita kalau kita tidak temukan dalilnya di dalam Al-Quran, kita bisa cari dalil lain, misalnya ijma' ulama atau qiyas. Tapi pada kenyataannya mereka menuduh orang melakukan satu pelanggaran atau bid'ah, ternyata mereka pakai dalil logika atau qiyas. Berarti secara metodologi mereka sendiri yang melanggar aturan mereka. Mereka katakan kalau dalil itu cuma Al-Quran dan hadis saja.
Tapi ternyata kalau dia menyalahkan orang, membidakan orang, dia pakai dalil akal, tidak pakai ayat. Banyak nanti contoh-contohnya. Misalnya, kenapa kalian bermaulid? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Atau tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi manakala kita minta, kalau begitu, tolong kasih dalilnya, ayatnya atau hadisnya yang melarang maulid misalnya. Mana? Kan tidak ada ayat yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bermaulid karena maulid itu bid'ah. Kalau kamu lakukan itu haram, kalian akan masuk neraka. Kan tidak ada. Hadisnya pun tidak ada. Berarti maulid bisa dong. Nah, oke lah, kita lihat. Kalau begitu, apakah ada satu amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah menjadi bid'ah? Bahkan bisa jadi bisa jadi amalan ini kita jadikan sunnah yang sangat besar. Misalnya salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah ini adalah sunnahnya Khalifah Umar bin Khattab. Sunnahnya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi riwayatnya bisa kita temukan dalam Sahih Bukhari jilid 2 halaman 707. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, suatu ketika beliau keluar bersama Khalifah Umar bin Khattab pada suatu malam untuk melihat keadaan umat. Maka mereka masuk dalam Masjid Nabawi. Kemudian dilihatlah jamaah atau umat pada waktu itu sholat tarawih sendiri-sendiri, ya. Sholat tarawih sendiri-sendiri. Akhirnya Khalifah Umar mempunyai pikiran atau risau, alangkah bagusnya kalau mereka ini sholat tarawih berjamaah saja, dipimpin oleh satu orang imam. Maka Ubay bin Ka'ab mengambil tindakan untuk mengumpulkan jamaah pada waktu itu dan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian besoknya ketika Khalifah Umar melihat umat pada waktu itu atau jamaah pada waktu itu sholat tarawih secara berjamaah, maka apa yang beliau katakan? Ni'ma al bid'ah hazihi. Nikmah al bid'ah hazi, alangkah indahnya bid'ah ini, masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, coba kita lihat. Khalifah Umar mengatakan alangkah indahnya bid'ah ini. Jadi sebenarnya ada satu bid'ah yang kita jadikan sunnah besar, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini Rasulullah tidak pernah lakukan. Yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah rahmatullahi alaih. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga saya mendengar suara terompamu atau suara sandalmu, saya dengar di dalam surga sementara kamu masih hidup di dunia? Maka Sayyidina Bilal katakan, perasaan saya tidak melakukan amalan khusus kecuali saya tidak pernah lepas wudu. Saya tidak pernah lepas wudu, dan manakala saya berwudu,
saya melakukan salat sunnah 2 rakaat. Itulah yang kita kenal sekarang dengan sebutan salat sunnah wudu. Ini amalannya Sayyidina Bilal, tapi menjadi sunnah sampai sekarang. Bukan bidah, bukan bidah, Pak. Kemudian yang ketiga, bacaan bangkit dari ruku, yaitu Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi riwayatnya ini bisa kita lihat nanti di hadis riwayat Imam Ahmad jilid 4 halaman 340 dan Imam Bukhari jilid 1 halaman 275 dan Abu Daud, An-Nasai, Imam Malik dan Baihaqi. Jadi riwayatnya, ketika Rasulullah pimpin sholat berjamaah, ketika beliau bangkit dari ruku, maka ada seorang sahabat di belakang yang makmum mengucapkan lafal itu, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka setelah sholat, Rasulullah berbalik ke belakang, siapa tadi yang mengucapkan lafaz itu? Maka salah seorang sahabat mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ketahuilah, sesungguhnya tadi ketika engkau mengucapkan lafaz itu, lebih 30 malaikat antri atau rebutan untuk mencatatnya doa tersebut. Masya Allah, lebih 30 malaikat yang rebutan untuk mencatat doa tersebut. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi contoh amalan-amalan yang sahabat lakukan tidak dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sunnah besar. Memang Rasulullah pernah katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Amalkanlah sunnah-sunnah saya dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin setelah saya. Dalam riwayat lain dikatakan, iktidu billazina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah orang-orang yang setelah saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Contoh berikutnya yang tidak ada di zaman Rasulullah, yang kita lakukan bahkan menjadi sesuatu yang sunnah sekarang, mimbar Rasulullah. Dulu mimbar Rasulullah itu cuma pakai batang kurma saja, bahkan pernah cuma 1 tingkat, akhirnya dibikin menjadi 3 tingkat. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat sekarang, banyak masjid-masjid yang mimbarnya tinggi-tinggi, banyak masjid-masjid yang mimbarnya tinggi-tinggi sampai 7, 12 ya. Apakah bid'ah? Tidak. Dan pemugaran atau pembuatan mimbar Rasulullah itu dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Bukan bid'ah, Pak, bukan bid'ah. Kemudian yang paling sering kita lihat Al-Quran ya. Jadi Al-Quran sekarang itu tidak ada di zaman Rasulullah, karena di zaman Rasulullah Al-Quran belum terkumpul ya, masih ditulis di pelupa kurma, kulit, tulang. Sekarang Al-Quran yang kita pakai ya sudah bagus, artinya terbuat dari kertas ya, dicetak dengan cetakan yang sederhana yang bisa dibaca. Apakah beda? Ternyata bukan ya. Jadi hadirin yang mulia, sekarang kita pahami bahwa tidak semua yang tidak ada di zaman Rasulullah itu serta-merta menjadi bid'ah. Kemudian kita lihat pendapat ulama tentang bid'ah ini. Kita katakan tadi bahwa sebagian besar ulama membagi 2 bid'ah itu. Ada bid'ah baik, ada bid'ah jelek. Itu dia yang haram ya, itu dia yang haram.
Nah, kita lihat pendapat Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi berpendapat kullu ma lam yakun fi zamanihi yusamma bid'ah, lakin minha yakunu hasanan wa minha yakunu bi khilafi zalika. Artinya, tidak semua yang tidak ada di zaman Rasulullah itu langsung dikatakan bid'ah, akan tetapi bisa menjadi satu kebaikan dan bisa menjadi satu kejelekan atau yang bertentangan. Jadi jelas terbagi dua menurut Imam Nawawi. Kemudian Imam Syafi'i, al-muhdasat minal umuri darban ahaduma ma ahdasa mimma yukhalafu kitaban au sunnah au asaran au ijma'an fahazihi bid'ah dalalah. Wasani ma ahdasa minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadza fahazihi muhdasatun ghairu mazmum au bid'ah hasanah. Nah, jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua yang baru itu atau apa-apa yang tidak ada di zaman Rasulullah itu menjadi dua bagian. Yang pertama, ada amalan baru yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, asar sahabat atau ijma' para ulama, maka ini menjadi bid'ah dalalah, bid'ah sesat. Tapi yang kedua, ada sesuatu yang baru atau amalan yang baru, tapi satu kebaikan yang tentunya tidak bertentangan dengan salah satu nas tadi, maka itu dinamakan bid'ah hasanah, ya, bid'ah hasanah. Kemudian kita lihat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berpendapat laisa kullu ma bada mimman hiyan anhu bal al manhiyu anhu bid'atun tudadu sunnatun tsabita. Kita bisa lihat di kitab Ihya. Kata Imam Ghazali bahwa tidak semua yang baru itu langsung serta-merta menjadi terlarang atau ditolak. Akan tetapi yang ditolak itu atau yang bid'ah itu adalah yang bertentangan dengan sunnah, ya, yang bertentangan dengan sunnah. Bahkan ya, kita telah katakan tadi, Ibnu Taimiyah sendiri memahami bid'ah itu terbagi dua. Kok mengaku pengikutnya mengatakan bid'ah itu cuma satu, semuanya sesat, semuanya dalalah. Wah, ini kan satu kerancuan. Gurunya bilang bid'ah itu ada yang baik, ada yang jelek, sementara muridnya bilang bid'ah itu semuanya jelek. Sama halnya seorang lurah memecat gubernur, kan tidak masuk akal. Ini kajian ini tiba-tiba anak kemarin sore kita nggak tahu belajar dari mana, ya. Bacaan Al-Qur'annya juga masih pas-pasan, tiba-tiba membahas ini bid'ah, bid'ah sini, bid'ah sana, bid'ah semua. Astagfirullah. Ya, jadi janganlah begitu, jangan, ya. Karena Islam ini adalah agama yang penuh dengan kelembutan, akhlak yang terutama. Kemudian ada ulama yang membagi 5 bid'ah ini, yaitu Al-Izzu bin Abdus Salam. Jadi beliau berpendapat atau membagi bid'ah ini terhadap 5 bagian. Yang pertama, al-bid'ah wajib, ya, bid'ah tapi wajib. Contohnya, mempelajari ilmu-ilmu usul. Jadi mempelajari Al-Quran, tafsir, ulumul Quran, tajwid, hadis, apalagi mempelajari akidah, itu wajib hukumnya. Tapi bid'ah kan tidak ada di zaman Rasulullah memang. Tapi ulama kita mengatakan bid'ahnya justru wajib. Harus ada, ya, harus ada dalam satu kampung itu yang mempelajari agama atau mempelajari usul-usul agama. Yang kedua, ya, memang ada bid'ah, yaitu bid'ah haram. Ya, bid'ah haram ini misalnya salat pakai bahasa Indonesia.
Itu bid'ah haram itu. Bahkan ada kelompok sekarang yang mengakui kalau sholat itu cuma 2 kali saja dilakukan. Jadi menurut mereka itu sholat itu bukan 5 kali, tapi 2 kali. Ini adalah haram, bid'ah haram ini. Ini yang harus kita basmi. Bukan syiar, bukan maulid, bukan barasanji. Harusnya mereka yang aliran keras ini, yang mereka urusi, ya, yang bid'ah-bid'ah begini. Masih banyak orang di luar sana yang tidak sholat, itu bid'ah itu. Masih banyak yang melakukan hal-hal kesyirikan. Tapi kok yang diurusi orang bermaulid, orang barasanji, ya, gila urusan jadinya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bid'ah sunnah. Ya, tadi kita telah berikan contoh seperti sholat tarawih berjamaah. Ini adalah keputusan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ada bid'ah makruh, ya. Bid'ah makruh. Yang bagaimana itu? Misalnya menghiasi masjid melampaui batas, ya. Jadi masjid itu tidak boleh, ya, tidak boleh sebenarnya terlalu dipercantik, ya. Tidak boleh terlalu dipercantik, apalagi sampai dikasih gambar, ya. Apalagi kalau dekat-dekat pilkada banyak sekali gambar-gambar masuk di dalam masjid. Itu bid'ah, Pak, ya. Tidak boleh. Tidak boleh memasang foto di dalam masjid, tidak boleh. Itu bid'ah besar itu, ya. Jadi yang ada di dalam masjid itu ya yang seperlunya saja, ya kipas angin, ya lafaz Allah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu menghiasi masjid itu jadinya makruh, ya. Itu bid'ah. Nah, kemudian ada bid'ah mubah, ya boleh-boleh saja. Misalnya salaman setelah sholat, itu boleh-boleh saja. Berjabat tangan setelah sholat, itu boleh-boleh saja. Atau makan dengan menu yang banyak, ya. Itu bid'ah itu. Rasulullah tidak pernah makan dengan bermacam-macam jenis makanan, tidak pernah. Rasulullah kalau makan cuma satu saja jenis makanan, ya. Satu saja lauknya. Tapi bagaimana kita sekarang kalau makan dengan bermacam-macam jenis lauk? Haram? Tidak apa-apa. Itu bid'ah juga, ya, termasuk alat-alat teknologi, HP, komputer. Kalau mereka mengakui bid'ah itu cuma satu, semuanya haram, berarti mereka juga pakai bid'ah yang haram loh. Karena mereka juga aliran keras ini pakai HP, pakai motor, pakai kendaraan, ya, bahkan naik pesawat. Kalau kalian, ya, kalau mereka mengatakan semua yang baru itu bid'ah haram, ya kalau naik haji naik unta dong, ya. Harusnya naik unta, jalan kaki saja naik haji, nggak usah pakai pesawat, ya. Jadi hadirin yang mulia, ya, itulah tadi beberapa penjelasan tentang bid'ah, ya. Kita akan membahas nanti yaitu tentang maulid, ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kelompok keras ini target utamanya adalah menghapuskan satu syiar yang sangat besar, yaitu maulid. Maulid. Nah, kita lihat. Mereka katakan maulid ini bid'ah, haram. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya, katanya, atau tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, kita lihat, ya, kita lihat. Kalau demikian, kita harus sepakat dulu dalil yang bagaimana mereka pahami, sehingga mereka mengatakan maulid ini adalah bid'ah besar, ya, bid'ah besar. Kita telah sepakat tadi bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu istinbat hukumnya ada beberapa setelah Al-Quran dan hadis. Bisa ijma' ulama, Al-Quran dan hadis. Atau dalil itu adalah Al-Quran dan hadis saja. Itu adalah Al-Quran dan hadis saja.
Jadi kita lihat maulid. Apa benar ya? Apa benar maulid itu tidak ada dalilnya? Apa benar maulid itu tidak ada hadisnya? Jadi perayaan maulid ini telah dirayakan oleh umat Islam yang jauh lebih paham agama daripada kita sekarang ini. Jadi perayaan maulid ini telah dilakukan pada abad keempat. Jadi lebih 1000 tahun perayaan maulid telah dilaksanakan. Bahkan pada dinasti Fatimiyah, Abbasiyah itu sangat meriah sekali. Nah, di Mesir ya, di Mesir. Kalau perayaan maulid itu sampai macet karena masyarakat dari berbagai provinsi itu berdatangan untuk merayakan maulid di Al-Azhar. Nah, kebetulan Masjid Al-Azhar ini dekat dengan kampus ya. Jadi kadang menghalangi kita yang mau masuk kampus. Saking ramainya Pak yang namanya maulid. Dan beberapa negara Arab Islam yang lain merayakan semua maulid. Jadi sangat mustahil ya, kalau maulid ini mau dihapuskan. Mustahil Pak, sangat mustahil ya, karena ya, beberapa sejarawan ulama-ulama kita memang menulis ya, tentang perayaan maulid ini. Misalnya Ibnu Jauzi ya, Ibnu Katsir, Imam Asyuyuti misalnya ya. Oke lah, kita lihat permasalahannya. Apakah betul maulid ini tidak punya dalil atau tidak ada ayatnya atau tidak ada hadisnya? Bisa kita lihat Al-Quran surah Ibrahim ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa zakirhum bi ayyamillah. Surah Ibrahim ayat 5. Ibrahim ayat 5. Wa zakirhum bi ayyamillah. Dan peringatilah hari-hari besar agama Allah. Maulid ini termasuk perayaan yang sangat besar. Ada ayatnya itu tadi, surah Ibrahim ayat 5. Kemudian ayat yang kedua, surah Yunus ayat 58. Kul bifadlillah wa birahmati fabizalika falyafrahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, oleh karena itu maka bergembiralah. Bergembiralah. Dua ayat tadi ayat tentang maulid. Nah, sekarang kita lihat hadisnya, karena mereka selalunya minta dua ini. Harus katanya ada ayatnya, ada hadisnya. Itu dia tadi ayatnya. Nah, sekarang hadisnya. Kita bisa lihat pada Sahih Muslim, ketika Rasulullah berpuasa hari Senin, maka Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah engkau berpuasa hari Senin? Maka Rasulullah menjawab, zaka yaumulitu fihi wa yaum buistu. Rawahu Muslim. Rasulullah katakan ketika ditanya tentang puasa hari Senin, Rasulullah katakan, saya merayakan hari kelahiran saya karena hari Senin itu saya dilahirkan, dan hari Senin itu saya dilantik menjadi Rasul. Rasulullah merayakan hari lahirnya atau maulidnya dengan cara berpuasa. Esensinya sama, dalilnya jelas. Nah, tapi masalahnya mereka tidak mau kalah ya, tidak mau kalah. Sudah disebutkan dalilnya, dia alihkan lagi masalah. Karena cara berdebat mereka itu, kalau kalah dalam satu masalah, dia langsung pindah. Nah, biar ketahuan tidak salah, tidak kalah. Tapi gampang aja, kita langsung tahan aja, selesaikan dulu masalahnya. Anda kan tadi minta dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, itu dia tadi. Tapi kenapa langsung dipindahkan? Tapi Ustaz, masyarakat bermaulid itu pakai telur. Ya, pakai telur.
Pindah lagi. Oke, kita bahas telur kalau begitu. Ya. Berarti Anda sudah mengakui kalau maulid itu ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Yang Anda permasalahkan adalah maulid pakai telur. Ya, oke lah. Nah, terus bagaimana kalau kita bermaulid enggak usah pakai telur? Boleh? Pasti Anda bilang atau masyarakat bilang, wah itu panitia masjidnya itu pelit ya, masih kek. Biar telur tidak bisa dia bawa ya. Atau ada nggak dalil yang melarang orang makan di masjid? Ada nggak dalil yang melarang orang makan telur? Kan kalah sudah mereka. Atau begini, kita bermaulid tapi dengan makanan sunnah ya, misalnya kita bermaulid makanannya kurma ya, minumannya air zam-zam, bagaimana? Kalah sudah. Harusnya mereka yang tidak bermaulid ya sudah diam saja. Nah, misalnya dalam satu masjid itu kan ada beberapa golongan ya. Jadi orang yang tidak bermaulid ini cukup saja mengatakan, maaf Pak Di, saya itu tidak bermaulid, tapi inilah yang saya bisa bantu, cuma bisa beli 1 kotak air gelas ya, kan aman kalau begitu ya, silakan Anda tidak bermaulid, nggak apa-apa. Yang jadi masalah Anda tidak bermaulid, teriak-teriak di luar masjid, katakan yang bermaulid itu haram lah, makan makanan maulid itu seperti makan babi. Nauzubillah min zalik. Berarti ini golongan memang pengacau umat. Harusnya mereka pikirkan itu adalah orang yang jelas-jelas tidak sholat, orang yang jelas-jelas masih bermaksiat di luar sana, di luar masjid, masih ada yang minum di sana. Harusnya mereka itu yang diajak masuk ke masjid. Jangan orang bermaulid di masjid itu dikata-katai, dikatakan orang kafir lah, ahli bid'ah lah. Nauzubillah min zalik. Jadi memang jadi tanda tanya kelompok ini sebenarnya dari mana ini? Kok kerjanya cuma menyalahkan orang, mengkafirkan orang? Padahal jelas ya, siapa yang menyakiti orang beriman itu bagaikan menghancurkan 70 Ka'bah. 1 Ka'bah saja sekarang kalau ada orang yang mau hancurkan itu bisa perang Pak, bisa perang dunia. Seenaknya mereka katakan ini bid'ah, ini haram, masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi hadirin yang mulia ya, itu hadis yang pertama. Ketika Rasulullah berpuasa Senin ditanya oleh Umar bin Khattab, maka Rasulullah katakan, saya berpuasa Senin karena merayakan maulid saya, merayakan hari kelahiran saya. Kemudian hadis yang kedua, ini bisa kita lihat di Sahih Bukhari. Jadi Abu Lahab ya, yang sudah jelas-jelas divonis masuk neraka, disiksa sampai sekarang dan sampai kiamat, itu tiap hari Senin atau malam Senin tidak disiksa atau diringankan siksanya. Karena kenapa? Karena bergembira mendengar ponakannya lahir. Saking gembiranya Abu Lahab ini, ketika Rasulullah lahir, orang yang membawa berita ini adalah budaknya Suwaibah. Saking gembiranya Abu Lahab, dia langsung bebaskan Suwaibah itu. Kamu merdeka, senang sekali saya mendengar ya, ponakan saya lahir, Muhammad. Coba kita perhatikan Pak, Abu Lahab sendiri yang jelas-jelas kafir, gembira dengan kelahiran Rasulullah, itu diringankan bebannya, diringankan siksaannya. Bagaimana dengan kita umatnya yang mencintai Rasulullah, memperingati maulid ya. Karena maulid itu kan kalau kita cari celahnya kan tidak ada. Orang bermaulid itu silaturahmi jalan, orang bertemu, membagi-bagikan makanan, itu memang amalan Rasulullah ya.
mendengar orang mengaji, mendengarkan ceramah. Jadi perayaan Maulid ini kalau kita perhatikan tidak ada sisi negatifnya. Adapun misalnya kalau ribut, ya anak-anak rebutan telur, ya itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ya wajar kan anak-anak. Yang jadi masalah manakala ya, orang tua rebutan telur, itu jadi masalah. Atau orang tua ya rebutan untuk menjadi pengurus masjid misalnya, karena ingin ya hidup di dalam masjid. Itu yang menjadi masalah sekarang. Bahkan hampir sebagian besar masjid itu bermasalah karena keuangan. Harusnya kita memakmurkan masjid, justru mencari hidup di masjid. Itu bahaya, Pak, bahaya sekali. Karena uang yang ada di masjid itu adalah uang jamaah. Ya, tiga-tiganya Anda menggunakan uang jamaah, dosanya dosa besar. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi perayaan Maulid ini adalah satu sunnah besar, ya, yang mustahil untuk dihapus atau dihilangkan. Harusnya Maulid ini kita rayakan bukan cuma sekali setahun saja. Harusnya tiap hari, ya, kita baca sejarahnya Rasulullah. Harusnya tiap hari, ya, kita baca bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, cara hidup Rasulullah. Karena Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan semua sunnah-sunnah saya, berarti sungguh dia mencintai saya. Dan barang siapa yang mencintai saya, maka dia bersama saya di dalam surga. Cuma masalahnya kadang orang potong hadis ini, langsung yang dibaca, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang mencintai saya, dia bersama saya di dalam surga. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Jadi hadis ini jangan dipotong, harus lengkap. Cara mencintai Rasulullah itu yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya atau mengamalkan sunnah-sunnahnya 24 jam sehari semalam, dari tidur hingga tidur lagi, ya, dari tidur hingga tidur lagi. Begitulah contoh atau cara mencintai Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sendiri sangat memuliakan momen-momen umat terdahulu. Misalnya, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka didapatilah orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Kita kenal dengan puasa Asyura. Maka Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi ini, kalian merayakan hari apa ini? Ya, kok dirayakan secara besar-besaran? Kalian berpuasa? Apa jawaban mereka? Wahai Muhammad, hari ini Nabi kami diselamatkan, yaitu Nabi Musa. Dan hari ini Fir'aun ditenggelamkan. Maka sebagai tanda syukur kami merayakannya dengan meriah, juga dengan puasa. Apa kata Rasulullah? Saya lebih berhak merayakannya daripada kalian. Itulah dalil tentang adanya puasa Asyura. Tradisi kita, ya, biasanya ya kalau 10 Muharram itu ada namanya ya bubur, ya, bikin bubur. Pitun rupa lah, ya. Di daerah Kalimantan misalnya pakai bubur daging, ya, terserah. Yang jelas diacarakan, yang jelas kita puasa. Inti masalah kita ini tidak apa-apa, ya, dilakukan amalan itu berbeda-beda caranya, yang jelas esensinya sama. Ya. Tapi mereka golongan keras ini pokoknya tidak boleh tidak. Mereka saja yang benar, ya. Jadi kaidah usulnya, masalah bid'ah tidak boleh masuk dalam masalah khilafiyah. Yang bisa masuk masalah bid'ah itu adalah masalah usuliyah. Contoh, ya, kita hitung-hitungan, ya, karena mungkin susah dipahami kalau kita pakai usul fikih. Oke lah, kita pakai matematika saja, ya. Masalah khilafiyah seperti 10
berapa tambah berapa sama dengan 10? Berapa Pak? Ya, bisa 5 tambah 5, bisa 6 tambah 4, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, dan seterusnya. Itulah masalah khilafiyah, tidak boleh masalah bid'ah, masuk bid'ah di situ tidak boleh. Tapi mereka golongan Wahabi Salafi keras ini mengatakan, wah, pokoknya 10 itu yang benar cuma kami, yang benar cuma 5 tambah 5 saja. Wah, itulah jadi masalah sekarang. Misalnya masalah khilafiyah ya, salat subuh, kunut subuh, kira-kira mana Pak yang benar atau mana yang salah? Kalau subuh itu kunut atau tidak? Mana yang benar Pak? Mana kira-kira? Atau mana yang salah? Ya, yang salah adalah orang yang tidak sholat subuh. Itu jelas sekali. Jadi janganlah kita menyalahkan orang cuma masalah khilafiyah atau masalah sepele saja. Jadi orang bermaulid itu tidak ada kesalahannya Pak, tidak ada. Harusnya yang mereka pikirkan itu orang yang jelas-jelas belum sholat ya. Nah, itu matematika khilafiyah ya, atau matematika cabang ya. Jadi 10 itu semua boleh, 5 tambah 5 boleh, 4 tambah 6 boleh. Misalnya maulid, orang bermaulid boleh, orang tidak bermaulid juga silakan, nggak ada jadi masalah. Yang jelas jangan Anda yang tidak bermaulid ini mengkafirkan orang bermaulid, membidakan orang bermaulid, diam saja, kan selesai masalah Pak ya. Jadi agama itu indah ya. Nah, terus bagaimana tentang masalah usuliyah ya. Oke lah, kita bawa ke matematika. Analogi kaidah usuliyah itu seperti 5 tambah 5 berapa? Berapa Pak? Pasti 10. Tidak boleh kita katakan 11, tidak boleh kita katakan 9,5 misalnya. Kalau kita bawa ke masalah agama, itu pasti 10. Misalnya ada orang yang mengurangi 5 salat wajib, itu bid'ah. Atau ada kelompok yang menambah 5 salat wajib menjadi 7 misalnya, itu bid'ah. Itu bid'ah haram, dalalah. Itu jelas lapangannya, jelas penempatannya. Bid'ah ini ditempatkan di mana. Kalau masalah khilafiyah, masalah syiar, tidak ada bid'ah di situ Pak. Barasanji bukan bid'ah, syiar, maulid apalagi, banyak sekali. Jadi memang kelompok ini ya, kalau kita paham, ini bahaya buat kita, bahaya memang. Jadi semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan kelompok ini. Ya, karena kalau kita selidiki, ternyata kelompok keras ini adalah salah satu produk Yahudi Pak. Nah, silakan buka, cek di internet, baca sejarahnya. Bahkan buku-buku tentang aliran keras ini sudah banyak beredar Pak, tinggal dibaca saja. Kita harus hati-hati ya, terutama generasi kita. Jangan ikut kajian sana, ikut kajian sini, pulang-pulang mengkafirkan orang tuanya ya. Terjadi Pak ya. Nauzubillah min zalik. Ada anak mengkafirkan ibu kandungnya gara-gara barasanji. Nauzubillah min zalik. Tega-teganya Anda mengkafirkan ibu kandung sendiri cuma gara-gara barasanji. Sementara barasanji itu adalah salawat, perintah. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat, maka bersalawatlah. Ada juga ya terjadi seorang anak kandung tidak menghadiri acara pemakaman ibunya cuma gara-gara ada takziah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau sudah begini Pak? Jadi kita juga harus waspada, hati-hati. Jangan asal ikut-ikutan kajian. Pokoknya kalau ada kajian yang cuma menyalahkan orang, tinggalkan langsung Pak, tinggalkan. Masih banyak kita bisa belajar ya. Masih banyak ulama-ulama kita yang betul-betul masih berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hadirin yang mulia ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya ya, tipu daya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ingin menyesatkan kita
ingin menghancurkan sunnah-sunnah, ya, ingin melenyapkan syiar, ya, dan kita yakin, ya, Allah pasti menjaga agamanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.